Halo semuanya, nama saya Linda Septianugraha Putri dan saya dari kelas 8B dan saya ingin menceritakan tentang Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan pada abad 16 oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, lalu mengangkat putranya yang bernama Maulana Hasanuddin menjadi raja pertama di kerajaan tersebut. Banten berawal dari sebuah kadipaten atau wilayah di bawah kekuasaan Kerajaan Demak, tapi Kerajaan Demak mengalami kekacauan sehingga Banten memproklamasikan diri sebagai kerajaan merdeka. Maulana Hasanuddin memerintah dari tahun 1552 hingga 1570 dan berhasil menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan yang makmur dengan komoditas utama lada. Kejayaan Banten diraih pada masa pemerintahan Sultan Agen Tirtayasa 1651 hingga 1683. Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang makmur dan kuat di Selat Sunda. Kerajaan ini menjalin hubungan perdagangan dengan banyak negara di Asia Tenggara, Timur, Tengah, dan Eropa dengan lada sebagai komoditas unggulannya. Sultan Agen Tirtayasa juga membangun armada dengan contoh Eropa untuk melindungi perdagangan dan wilayahnya. Kemunduran dimulai saat terjadi perselisihan antara Sultan Agen Tirtayasa dan putranya Sultan Haji. Situasi ini dimanfaatkan oleh VOC atau Verenigd Oostindische Compagnie dengan memihak Sultan Haji yang berujung pada perebutan kekuasaan dan penangkapan Sultan Agen Tirtayasa pada tahun 1683. Akibat perjanjian dengan VOC dan campur tangan mereka, Banten kehilangan kedaulatan secara perlahan. Kesultanan Banten akhirnya dihapuskan oleh Gubernur Jenderal Daendels pada tahun 1809. Peninggalan Kerajaan Banten mencakup berbagai situs bersejarah seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, Keraton Kaibon, Benteng Spilwich, dan Danau Tasikardi. Selain itu, terdapat juga peninggalan non-fisik seperti naskah kuno dan prasasti, serta buku akulturasi budaya dalam arsitektur dan seni seperti pada Vihara Avalokiteshvara dan Meriam Kiamuk. Sekian dari cerita saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.